Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Demikian sabda Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Tema renungan saat ini adalah jadilah tim yang solid. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1777 pasukan Jenderal Washington mengalami kekalahan di Brandywine, Pauli, dan Germantown. Pasukan Jenderal Washington kalah oleh pasukan Inggris yang sangat tangguh, sehingga pasukan Inggris berhasil menduduki wilayah Philadelphia. Tahun itu Jenderal Washington dan 11.000 pasukannya sempat mundur ke Valley Forge. Pasukan yang dipimpinnya saat itu sempat kehilangan semangat, apalagi ditambah dengan datangnya musim dingin yang sangat menyiksa mereka. Di musim dingin itu mereka tidak memiliki perlengkapan dan persediaan makanan yang cukup. Melihat kesengsaraan yang diderita oleh pasukannya, maka Jenderal Washington mengirim surat kepada Continental Congress. Para prajurit tidak siap untuk bertugas sebab mereka bertelanjang kaki dan tidak mempunyai baju hangat dalam cuaca yang buruk ini. Segalanya berjalan sangat buruk, sehingga para prajurit harus berdiri di atas topi mereka untuk menghindari radang dingin pada kaki mereka. Rupanya surat yang telah dikirimnya itu tidak mendapat perhatian dari Continental Congress, sehingga pasukan Jenderal Washington harus menguatkan hati mereka untuk tetap bertahan sambil mengawasi gerak-gerik pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Howe. Situasi yang pelik itu akhirnya memunculkan semangat dan tekad di hati pasukan Jenderal Washington untuk tetap bertahan. Mereka menggunakan waktu yang ada untuk berlatih menjadi tentara yang lebih baik lagi. Kemudian von Steuben, orang yang dipilih oleh Jenderal Washington untuk mengorganisir pasukan, mulai membuat sanitasi yang baik di kemah-kemah. Ia juga menanamkan pentingnya kesatuan tim dan ketundukan kepada pemimpin. Akhirnya, pasukan itu terbentuk menjadi pasukan yang handal. Hal itu terbukti dengan menangnya pasukan Jenderal Washington melawan pasukan Inggris. Padahal jumlah pasukan Inggris lebih besar daripada pasukan Jenderal Washington. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang tidak baik akan menanggung bebannya sendiri tanpa melibatkan tim kerja yang dipimpinnya. Tetapi pemimpin yang baik mempercayai dan mendorong anak buahnya untuk maju dan saling mendukung, sehingga akan terbentuk tim yang solid. Tim yang solid sadar bahwa pemimpinnya mengasihi
dan mengharapkan agar mereka semakin maju. Tim yang solid memiliki loyalitas yang tinggi kepada pemimpinnya. Setiap anggota tim yang solid tentu menjaga keutuhan timnya. Anggota tim yang solid akan saling mendukung sehingga tercipta suatu sistem kerja yang baik. Kegagalan seorang tim dianggap sebagai kegagalan tim. Dalam tim yang solid tidak ada tindakan yang menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Jika setiap anggota tim sudah memegang prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu, maka tim itu pasti akan berjaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, mari kita belajar untuk membangun karakter kerjasama yang baik melalui tim kerja yang solid, baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, maupun di tengah-tengah keluarga. Karena tim yang solid akan bisa bertahan dan akan berjaya. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan melalui kerja sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk menghargai setiap jerih lelah tim kerja kami, dan ajarilah juga kami untuk bisa menjadi tim yang solid dan mempunyai loyalitas yang tinggi. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan yang menyertai, yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.